Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an tamjannah qulil iman bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian tauhid Semarang rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat insyaallah hidayah kepada kita sekalian hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di sini. Seraya kita membaca, mentadaburi apa-apa yang terkandung dalam Al-Qur'an Karim. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada seluruh Nabi sebanyak 25 orang Nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khotamun nabiyyin, penutup para Nabi. Insyaallah juga semoga sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada seluruh pengikutnya, keluarganya yang mau mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan Allah kepada Rasulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Kami akan menyampaikan yaitu dengan bab judul yang kira-kira belum pernah disampaikan atau juga sudah pernah disampaikan, beberapa ayat yang sudah kita amati, kita tadaburi. Kami ingin menyampaikan tentang bab ummiyun, ya. Ummiyun itu kita pernah dengar. Ummiyun itu kita artikan yaitu dengan yang lebih terkenal dengan arti yaitu buta huruf, ya. Kalau jamaknya itu ummiyun, ummiyuna, jadi ada wawul jamaknya. Itu berarti orang-orang yang buta huruf, jamaknya. Kita sering membaca dalam surat 7, ya, Al-A'raf 7:157, ya. Ayat ini sangat terkenal. Jadi kita di kajian ada istilah ummun. Nah, ummiyun itu ada hubungannya dengan kalimat ummun. Ummun itu artinya ibu. Ada juga istilah yatama. Yatama itu berarti yatim, ya. Jadi tidak punya ibu atau bapak atau kedua-duanya. Mari kita buka dulu surat 7:157. Ya, 7:157 Al-A'raf. Dibuka dulu. Ada juga kalimat ummatun. Ummatun itu satu umat. Satu ibu dari satu pokok. Ummun
ada istilah ummul kitab, yaitu pokok atau ibu. Ya, di surat 3 garis 7 ya. Ya, ummul qura. Ya, pokok atau ibu kota, ibu negeri. Mun itu adalah induk atau pokok ya. Bisa ibu, pokok, induk, ya asal kayak gitu. Jadi bahasa Arab itu sangat luas yang ada hubungannya gitu akhirnya. Nah, mari kita buka surat 157 sampai 158. Ini ayatnya yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang ummi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Yang artinya kurang lebihnya demikian. Orang-orang yang mengikuti Rasul yaitu nabi yang ummi, yang buta huruf, yang mereka mendapati dia termaktub pada mereka, yaitu pada Taurat dan Injil. Menyeru mereka pada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, serta menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk. Dia letakkan, angkatkan dari mereka tugas mereka dan kekangan yang ada atas mereka. Maka orang-orang yang beriman dengannya dan membantunya serta menolongnya dan mengikuti nur atau petunjuk yang diturunkan bersamanya, itulah mereka yang menang. Ya, selanjutnya, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyyi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Ya, artinya kan 7158 kurang lebihnya demikian. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, Rasul Allah, kepadamu semua baginya kerajaan samawat dan bumi. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, yaitu Allah, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, ya, ummi yang buta huruf, yang juga beriman kepada Allah dan kalimatnya, dan ikutilah Dia, Allah, semoga kamu mendapat petunjuk. Di ayat ini menyebutkan ada kalimat ummi dalam dua ayat sekaligus yang bergandengan. Menyatakan bahwa Nabi ummi itu orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu Nabi yang ummi. Ya. Nabi Muhammad itu memang sudah pernah saya sampaikan bahwa pernah ya memang bagaimana bisa membuktikannya bahwa Nabi Muhammad termaktub di kitab Taurat dan Injil. Tentunya Allah sudah menyebutkan, dan ternyata dalam perkembangan peradaban zaman itu dari ilmu perbandingan agama, kita tidak menyebutkan agama ya, tapi Taurat dan Injil kan bagi kepercayaan umat Islam itu memang sudah tercampuri ya. Akhirnya kalimat Nabi Muhammad itu sangat susah didapatkan literaturnya di kitab mereka. Dalam perkembangan zaman ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa
kalimat Muhammad itu juga tercantum juga ternyata di kitab Injil Ibrani ya. Jadi dengan bahasa Ibrani yaitu Hebrew bahasa Inggrisnya, atau Ibrani kalau Ibrani di mana di Kidung Agungnya ya. Itu di Kidung Agung 5:16 ya. Yang secara bahasanya ya kurang lebihnya itu seperti gini. Hikfu mantaqim fikullo Muhammadin yahdwadi fizihra'i banwat yarassalam. Yang artinya kurang lebih demikian. Teramat manis tutur katanya, dia adalah Muhammadin. Ini kekasihku dan sahabatku, putri-putri Yerusalem. Ya, kata-kata Muhammadin itu yang pernah saya share ya videonya, itu jelas sekali bahwa kalimat Muhammad itu ternyata tercantum di kitab Injil Ibrani. Walaupun diterjemahkan dengan kalimat yang terkasih. Memang antara bahasa Arab dan bahasa Ibrani atau bahasanya kaum Bani Israel itu satu saudara. Jadi mau tidak mau bahasanya mirip. Karena memang bahasa-bahasa termasuk bahasa yang paling tua. Belum lagi di kitab Ulangan 18 ayat 15 ya. Saya tidak tulis saja. Kita belajar bahasa juga Al-Quran, juga kitab-kitab ya. Karena kita memang harus memperbandingkan. Mereka pun juga mempelajari kitab Al-Quran, bahkan hafal Pak. Tercatat bahwa dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ya, di Aceh itu ada seorang yang bernama Snok Horgrons. Itu hafal Quran Pak. Snok Horgrons itu belajar di Timur Tengah, mengaku dirinya umat Islam. Tetapi ternyata hanya untuk menghancurkan Islam, untuk menghancurkan kerajaan Aceh. Kita juga harusnya demikian. Ada seorang yang mau belajar ya untuk mempelajari kitab-kitab agama yang lain. Nah, ini di kitab Ulangan 18 ya ayat 15 bahwa seorang nabi, ini ada kalimatnya, bahwa seorang nabi dari antara kamu, dari antara segala saudaramu, dan yang seperti aku ini, yaitu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu bagi kamu, maka dia harus kamu dengar. Jadi setelah Nabi Isa, itu akan diangkatkan dari saudaramu, dari golonganmu. Karena antara Bani Yakub atau Bani Israel, itu kan masih saudara. Dari satu bapak, yaitu Nabi Ibrahim. Yang akan dibangkitkan oleh Allah. Kalau ada seorang nabi setelahku, Nabi Isa ya, tentunya kamu ikuti dan kamu harus mendengar. Ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Nabi Isa, tertulis dalam kitab Ulangan 18 ayat 15. Ya. Kemudian ada kalimat di surat 7 157 ya. Itu kata-kata kalimat yang mana bahwa nabi yang ummi ini ya'muruhum bil ma'ruf ya. Nabi itu menyuruh kepada yang ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, dan ya tidak membolehkan, melarang, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharapkan atas mereka yang khaba'is. Tentunya
ini kita korelasikan ya, bahwa sesungguhnya Allah itu bukan hanya masalah halal haram, tetapi juga yang baik dan buruk. Bahwa segala sesuatu yang baik itu dihalalkan Allah. Segala sesuatu yang buruk itu adalah haram. Dan Allah sudah memisah. Tidaklah sama yang baik dan buruk. Walaupun yang buruk itu sangat menggiurkan, sangat menakjubkan, mengherankan, ya. Kalau misalkan dari kita ya, maaf ya, kita lihatlah nonton sinetron karo nonton kajian lebih banyak mana? Nonton sepak bola sama kajian banyak mana? Nonton konser dangdut, maaf ya saya sebut, dengan kajian Quran yang suruh berpikir demikian banyak mana? Ini bukan baik dan buruk ya, ini hanya mengherankan dengan yang kok susah ya ngaji ini. Dengan ngaji yang lucu, dengan kaji yang serius seperti kita ini, banyak mana yang ikut? Nah, seperti halnya demikian, kita itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Ketika umat Islam berada di Mekah ya, ketika Nabi Muhammad menyampaikan itu banyak juga pertentangan, banyak sekali antara kaum Quraisy yang masuk Islam dan kaum Quraisy yang masih musyrik, kafir, masih menyembah berhala lebih banyak. Akhirnya Nabi Muhammad mencari jalan, yaitu ke Yathrib. Karena ada dakwahnya Nabi Muhammad yang sampai ke Yathrib. Akhirnya para penduduk Yathrib atau sekarang disebut Madinah Munawwarah itu yang masuk Islam ikuti Nabi Muhammad. Tapi yang masih kafir, musyrik, munafik itu juga banyak di Madinah. Banyak, Pak. Nabi Muhammad juga mendakwakan ke beberapa penduduk sekitar, bahkan ya, banyak juga yang masuk Islam. Tapi dalam kenyataannya itu yang musyrik, kafir, munafik itu masih banyak. Mengaku Islam, masuk Islam, bersyahadat pada Nabi Muhammad, berbaiat kepada Nabi Muhammad, tetapi nyatanya dia di belakangnya menikam beliau. Nah, mari kita coba di surat 500 ya. Ini bicara tentang thayyib dan khabis. Antara di sini di 157 antara yang baik dan buruk itu baik ya, ini disebut thayyib. Kalau jamaknya thayyibat. Kemudian yang buruk khabis. Zamannya khabisat. Kita buka surat 5 Al-Maidah 100 gitu. Bahwa Allah menjelaskan bahwa tidak sama
Qul la yastawil khabis wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqwah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah, ya, ini adalah mukhatabnya kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, tentunya Allah menyuruh kepada kita yang masih hidup, katakanlah ora podo sing apik karo sing elek gitu. Walau a'jabaka kasratul khabis fattaqwa ya ulil albab, dan bertakwalah, insyaflah, takutlah kepada Allah, la'allakum wahai ahli kitab, ya istilahnya ahlul kitab, ulul albab, la'allakum tuflihun, agar kamu semuanya menang. Nah, di sini banyak ayat yang lain ya tentang perbedaan antara yang baik dan buruk. Sesuatu yang buruk itu gimana sih? Contohnya banyak. Makanan-makanan yang buruk, kotor, itu tidak mungkin toh. Walaupun itu halal, Pak. Kalau kotor dimakan tidak mungkin, walaupun halal. Yang menjijikkan. Tapi ada juga dianggap ya, semuanya adalah melalui proses uji setiap pribadi ya, karena memang segala sesuatunya kalau orang zaman dahulu menganggapnya ini adalah jorok, tetapi ternyata itulah ada sesuatu di mana di situ adalah menjadi obat. Ada juga, tapi kan semuanya peradaban masing-masing melalui misalkan peradaban sekarang dengan ada peranan medis, farmasi, uji klinis, ada uji farmakologi. Jadi semuanya orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang ahlinya, yang sainsnya ahlinya. Kemudian ayat yang lain menyatakan bahwa beda yang antara yang buruk dan baik itu. Misalkan di surat Al-Anfal surat 8 ya, yaitu ayat ke-37. 8 Al-Anfal 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib wa yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'd fayarkumahu jami'a fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Kurang lebihnya demikian, agar Allah memisahkan ya, liyamiz al-khabith minat thayyib. Allah memisahkan yang baik, yang buruk dari yang baik. Dan dia menjadikan ya, yang buruk itu setengah atau sebagian atas setengah bagian yang lain. Maka dia Allah kumpulkan semuanya. Lalu dia jadikan dalam jahanam itu orang-orang yang merugi. Jadi kalau orang sudah beriman itu bapak-bapak, ibu-ibu bisa memisahkan yang baik dan buruk. Perbuatan yang baik dan buruk itu kan oleh orang beriman itu kan harusnya bisa memisahkan. Dari makanan, misalkan di surat 5/3 ya, kemarin yang saya share videonya tentang kenapa kok babi tidak boleh. Ternyata setelah penelitian dengan peradaban yang lebih maju di saat ini, itu bisa merubah tabiat. Bisa jadi itu sifat-sifat ya, karena hormonnya mirip antara babi
dengan manusia itu hampir mirip. Akhirnya ada sifat-sifat kanibal, sifat-sifat yang suka yang kotor-kotor. Nah, jadi Allah sudah tentunya memberikan batasan-batasan ya, makannya yang halal, yang thayyib, bukan hanya halal tapi juga thayyib. Jadi Allah sudah memisahkan. Bahkan ya, tentunya kita misalkan bernikah saja itu juga harus milih perilakunya. Pernikahan juga harus membedakan antara ini. Ini tersebut dalam surat An-Nur ya, kita buka tentang baik dan buruk. 24 ayatnya 26. Nih. 24 26. Kita bicara dengan khabis thayyib ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wa tayyibatu lit tayyibin wa tayyibuna lit tayyibat. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya, di surat 24 26 ini artinya perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Maaf ya, orang-orang yang biasanya di ya tempat-tempat maksiat lah, mosok dapatnya orang-orang soleh seperti kita, mau enggak? Anak kita udah diajarin ngaji, dapatnya orang-orang seperti itu. Tentunya Allah sudah menjelaskan. Apakah ayat ini sudah dijelaskan? Sudah, tetapi masih aja menganggap anak kita menikah dengan tidak seagama. Ini korelasinya 2 Al-Baqarah 221 kanan paling atas ya. Ibu bapak bisa dilihat itu. 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tanqul musyrikat hatta yu'minna wala amatu mu'minatun khairum musyrikin wala ajabatkum. Wala tanqul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'min khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika ya'du ila nar wa huwa ya'du ila jannati wal maghfirati. Ini wajiban ayatil nas la'allahum yatadakkarun. Sebelah kanan paling atas. Benar enggak? Al-Baqarah 221. Dan janganlah kamu nikahkan atau nikah antara yang musyrik, yang perempuan yang musyrik dengan yang beriman. Walaupun itu sangat menakjubkan, cantik atau punya harta melimpah, dijodohke gitu ya. Tentunya ini fenomena ya, fenomena. Walaupun misalkan saya lihat, saya tidak menyebut nama artis, yang penting agama semua sama. Menikah di suatu negara misalkan yang membolehkan menikahkan yang beda agama. Ini untuk permainan agama itu akhirnya. Ini kita baru bicara surat 7 157 tentang thayyib dan khabis ya. Melebarnya ke di sini. Jadi perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, perempuan yang buruk-buruk yang untuk yang buruk-buruk, laki-laki yang buruk juga. Mohon maaf. Jadi sekufu. Tidak mungkin dong. Misalkan orang-orang yang alim, yang beragama, tahu-taunya dapatnya yang, aduh, mohon maaf itu.
yang penting kaya, cantik terus ini, ya oke, tapi tidak punya ilmu agama, maaf ya, sama sekali, bahkan ya punya agama tapi ternyata ndablek kayak gitu, yang di ya ayatnya konteksnya sama Pak. Jadi ya Allah, tapi melihat fenomena sekarang itu seperti itu Pak. Hampir gimana ya, fenomena saya lihat dari berita-berita ya, dan menjadi public figure bahkan ya. Ini sekarang media sosial udah bebas ya, bebas sebebas-bebasnya, apalagi sekarang orang di zaman pandemi ini orang banyak di rumah, mau tidak mau harus pegang HP, pelajaran juga harus dalam daring atau istilahnya dalam jaringan atau online, PJJ jarak jauh. Semua informasi terserap. Lihat orang-orang itu bisa dilihat. Apa figur, entah itu siapa saja. Itu bagaimana? Arahnya itu seakan-akan agama sekian nomor. Yang penting ini tujuannya. Tujuannya arahnya apa? Duniawi, Pak. Bukan hanya untuk Allah, ukhrawi. Tujuannya adalah duniawi. Manusia sebatas hanya dilihat itu dalam batasan yang baik-baik itu dengan ini. Tapi bukan di kolbunya dilihatnya itu. Dengan mata hatinya itu tidak. Tapi dilihatnya dengan mata kepala secara lahiriah. Tapi secara batiniah, batiniah itu di sekian nomorkan.